Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Yazin Asmarani, kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PPKN, semangat nasionalisme dan kebangsaan. Pada tahun 1602, Hindia Belanda pada abad ke-17 dan 18 tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda, namun oleh perusahaan dagang bernama Perusahaan Hindia Timur Belanda berbahasa Belanda, VOC. VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di Batavia yang kini bernama Jakarta. Tujuan utama VOC adalah mempertahankan monopolinya terhadap perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil rempah-rempah dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Pada tahun 1808, 1 Januari, Dendels tiba. Ia memindahkan tempat kediaman resminya ke Butizor, kini dinamai Bogor. Dendels memerintah dengan menjalankan prinsip pembaharuan dengan metode-metode kediktoran ke Jawa. Dendels memerintahkan serangkaian pekerjaan umum di sekitar Banten, termasuk pembangunan jalan-jalan raya dan sebuah pelabuhan baru yang dilaksanakan oleh pekerja setempat. Para pekerja itu memberontak karena beban pekerjaannya. Presiden Belanda di Banten dibunuh. Dendels mengirimkan suatu pasukan militer untuk memadamkan pemberontakan dan menggantikan sultan yang dibuang ke Ambon. Pada tahun 1828, April, orang-orang Jawa berhasil menghadapi Belanda. Madura menjadi satu kepresidenan dengan Surabaya. Wabah cacar di Bali. Fort Dubus didirikan Belanda di Papua. November, Kiai Majap, penasihat rohani Diponegoro, ditangkap Belanda setelah pertempuran berlangsung. Maret 1830, Johannes van den Bosch tiba sebagai gubernur jenderal yang baru, memulai menerapkan kultus setel atau tanam paksa. Setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tabu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan 20%, dan hasil panen diserahkan oleh pemerintah kolonial. Tahun 1860, McHaven diterbitkan. Belanda membuka Pulau Sabu. Belanda menghapuskan Kesultanan Banjarmasin dan memaksakan pemerintah kolonial langsung. Belanda memperluas wilayah protektoratnya sehingga mencakup Kesultanan Wojo di Sulawesi. Tahun 1908, 20 Mei, Budi Utomo didirikan. Di antara para mahasiswa suku Jawa kelas atas di Jawa, termasuk Dr. Sutomo dan Dr. Cipto Mangkusumo, menandai dimulainya era kebangkitan nasional. Oktober, Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta. Cipto Mangkusumo meninggalkan organisasi ini. Indis Vereniging didirikan untuk para mahasiswa di Indonesia di Belanda. Pemberontakan Keil di Minangkabau dipadamkan. Hindia Belanda memperkenalkan pajak pendapatan. 1908. Pada tahun 1928, 28 Oktober, Kongres Pemuda II di Batavia menerima Sumpah Pemuda. Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Kongres diketuai oleh Sugondo Jojo Puspito, PPI. Muhammad Yamin menulis puisi Indonesia Tumpah Darahku. PNILM didirikan sebagai perusahaan pembangunan resmi Hindia Belanda. Putri Persatuan Tabiyah Islamiyah didirikan di Bukit Tinggi sebagai organisasi pendidikan untuk kaum muslim Minangkabau yang tradisionalis. Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara satu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang menjadi kolonial masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah penduduknya. Menjelang akhir perang 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan Tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makassar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia. Sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat sama-sama dikuasai oleh Satuan Tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur. Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya, Southwest Pacific Area Command atau yang disingkat SWPAC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.